Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 15 Juni 2025. Mengarahkan mata yang abadi, mengutamakan hal-hal rohani. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan juga tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari ini kita akan merenungkan 2 Korintus 4 ayat 18 yang mengajarkan kita untuk mengarahkan mata ke hal yang abadi. Renungan ini mengajak kita untuk merefleksikan prioritas hidup kita dan mengutamakan hal-hal yang memiliki nilai kekal dan rohani. Di ayat ini mengingatkan kita bahwa hal-hal yang terlihat hanyalah sementara, sedangkan hal yang tidak terlihat adalah kekal. Ini adalah panggilan untuk menilai dan mengevaluasi prioritas hidup kita dalam dunia yang seringkali terfokus pada kesenangan dan kepuasan duniawi. Kita dipanggil untuk mengarahkan perhatian dan hasrat kita pada hal-hal yang memiliki nilai abadi. Pentingnya mengutamakan hal rohani juga tercermin dalam kebijaksanaan hidup sehari-hari. Kita diingatkan bahwa kehidupan ini adalah perjalanan sementara dan kita adalah pengembara yang menuju tanah yang kekal. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan kita seharusnya mencerminkan tujuan yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sesama. 2 Korintus 4 ayat 18 juga mengajarkan kita untuk melihat pada hal-hal yang tidak terlihat, yaitu realitas rohani yang seringkali tersembunyi di balik dunia yang terlihat. Ini adalah undangan untuk memperdalam iman dan hubungan kita dengan Tuhan, serta menggali kebijaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Melalui pandangan rohani, kita dapat memahami maksud Tuhan dan hidup dengan penuh arti. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenungkan sejauh mana kita mengutamakan hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Apakah prioritas kita sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Bagaimana kita dapat lebih mengarahkan mata ke hal yang abadi dalam setiap aspek kehidupan kita? Melalui kesadaran akan realitas rohani, kita akan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan, dan membawa dampak abadi bagi dunia ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah
bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.